Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumila sami wa dzurriyyati wa tamasyadan salihin wa jalakatil muqarrabin husanil mu'allif hadzal kitab. Imam Bukhari wa Imam Az-Zabidi sallallahu alaihi wasallam ba'na wa mutina jatina jatina syaihina husanil mahatina asqiya malam talamidi wa lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kaya bagaimana kana ono apa badul wahyi, permulaan wahyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan tentang proses pewahyuan. Jadi wahyu pertama prosesnya kayak apa? An Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang pertama yang kemarin disinggung oleh Imam Az-Zabidi. Kadang ada hadis-hadis yang muncul tidak sesuai dengan temanya. Mungkin ini salah satunya. Ini kan babnya tentang proses pewahyuan. Tapi yang muncul pertama hadis innamal a'malu binniyat yang tidak bicara pewahyuan. Innamal a'malu angin pestine utai amal iku binniyati sesuai dengan niat. Amal kita itu sesuai dengan niat kita. Wa innamal likum ri'in bisa. Wa innamal likum ri'in ang pestine iku likuliri'in kedua setiap seseorang mau tai barang nawa kang niat sapa man. Faman mongko sapane wong kanat kang ana apa hijratuhu hijrah iman ila dunia untuk duniawi yusibu yang bakal memperoleh sapa man ha ing dunia au imraatin utawa untuk seseorang yang kihuha yang akan menikah sapa imro'ah ing sapa man ing imro'ah ya fa hijratuhu mongko uta hijrah iman iku ilama maring barang hajara yang hijrah sapa man ilai maring ma. Segala sesuatu itu terkait dengan niat. Siapa yang niatnya untuk duniawi dia akan memperoleh itu. Kalau niatnya untuk nikah dia akan mendapatkan itu. Nah sekarang itulah yang sering kita disampaikan. Kita itu mondok niatnya apa? Kita kuliah niatnya apa? Anda bekerja yang di rumah niatnya apa? Niat itu akan menentukan hasil kita. Karena itulah mari kita belajar noto niat. Niatnya apa? Apapun yang kita lakukan pastikanlah niat kita jangan lupa ada sesuatu yang kemudian dikaitkan dengan Allah SWT. Silakan di situ yang di sana. Mari belajar niatnya ditata, jangan sampai salah niat, jangan sampai nanti kita wis mondok suwe, kita udah kuliah lama, kita sudah bekerja lama, ternyata tidak sesuai yang kita inginkan karena salah memasang niat. Niat itu yang penting. Satu. Sekarang hadis kedua, ini tercatat di dalam Bukhari hadis pertama. Hadis kedua baru bicara tentang proses wahyuan. An Aisyah radhiyallahu an, Anal Haris ibnu Hisam radhiyallahu an sa'ala. Suatu ketika Haris bin Hisam itu nanya ke Kanjeng Nabi begini. Ya Rasul, hakola ngucap sapa Haris, ya Rasul kaifat ya'tiyakal wahyu. Kaifa bagaimana ya'tiyaka mendatangi ka ing tuan apa al wahyu. Ditanyakan Kanjeng Nabi, proses pewahyuan itu kayak apa? Kalau kita mendapatkan wahyu, kalau Nabi mendapatkan wahyu, itu prosesnya kayak apa? Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan kadang-kadang suatu ketika yaktini mendatangi ingsun apa wahyu misla salatil jarosi. Koyok seperti bunyi lonceng. Jadi wahyu itu kadang kayak bunyi lonceng. Mungkin dalam bahasa kita kayak kode begitu ya, kayak isyarat. Ada toh, kayak kita ucapan komunikasi pakai apa biar pramuka?
Marsose, kok Marsose? Morse. Nah, wahyu itu kadang mungkin koyok Morse, koyok kode, koyok bahasa isyarat. Jadi Nabi mendengar wahyu itu di dalam bentuk isyarat kayak Morse. Yang salah satu bentuknya itu kayak bunyi lonceng. Anda jangan bayangkan kayak kita nabuh kentongan. Oh, itu nabuh kentongan juga ada toh? Like satu, apa, dua, apa, tiga, mungkin kayak begitulah. Bahwa mongko utai wahyu yang model bunyi lonceng Morse tadi, iku asyadu luwih berat ala yang ngatasi ingsun. Yang paling berat kata Nabi itu wahyu kalau bentuknya Morse, bentuk kayak lonceng tadi. Payah simu mongko jadi kosama itu meretakkan, apa itu namanya? Jadi pecah gitu ya. Badan itu rasanya kayak berat banget untuk harus memahami Morse tadi. Anisai ingsun wakot itu lan teman-teman memperhatikan sapa ingsun anu saking wahyu maing barang kola yang ngucap apa wahyu. Kanjeng Nabi merasa bahwa wahyu yang dengan model Morse tadi, yang kode-kode tadi, itu adalah bentuk wahyu paling berat bagi Nabi, karena Nabi harus memperhatikan maksudnya apa tadi. Wahyu itu maunya apa, bunyinya apa. Kayak Anda kalau harus baca Morse, baca kode, itu kan kita harus mengeluarkan segala pikiran untuk memahami itu. Nabi juga begitu. Itu yang paling berat. Wa ahyanan lan suatu ketika yang lain ya tamasalu berbentuk lima ringsun sapa al malaku malaikat. Kadang wahyu itu malaikat Jibril datang dalam bentuk orang. Nah, ini yang paling mudah. Jadi malaikat Jibril datang bentuk menyerupai seseorang, kemudian beliau menyampaikan wahyu. Kan kita tinggal nerok nih. Jadi nggak perlu apa. Anda masih ingat ada hadis tentang al-Islam, iman. Suatu ketika Nabi lagi ngumpul sama sahabat, kemudian tiba-tiba ada orang laki-laki ganteng banget, pakaiannya putih. Semua sahabat nggak ada yang kenal, tapi orang itu kayaknya tidak kelihatan dari bepergian jauh karena badannya bersih. Kemudian tiba-tiba dia datang langsung duduk di depan Nabi. Kemudian beliau mengatakan, Kanjeng Nabi, tolong ajari aku tentang Islam. Mal Islamu. Kemudian Nabi mengatakan al-Islamu antasyada dan seterusnya. Kemudian dia nanya lagi mal imanu. Kemudian mal ihsanu. Terakhir mata sa'ah, kapan kiamat. Setelah orang itu pergi, kemudian Nabi mengatakan, kamu ada yang kenal orangnya tadi? Enggak, kata Nabi, itulah Jibril yang mengajari kalian tentang apa Islam. Jadi Jibril mengajari sahabat dengan cara bertanya ke Nabi, dan Nabi kemudian menjawab. Nah, cara belajar itu bisa begitu. Kita bisa belajar dengan cara dialog, tidak harus kemudian tutorial. Anda masih ingat ketika ceritanya Mbah Khalil dengan Mbah Hasim, ketika Mbah Hasim mondok di Mbah Khalil, kemudian ini ada tamu itu diriwayatkan lumpuh, nggak karena sepuh. Kemudian Mbah Khalil mengatakan, siapa di antara santri ini yang mau gendong orang tadi untuk mengembalikan? Pada hujan deras. Kemudian Mbah Hasim mengatakan, saya yang akan gendong beliau. Begitu semua tamu ini udah pergi, digendong Mbah Hasim, Mbah Khalil bilang, Anda ada yang ngerti siapa orang sepuh tadi? Enggak. Itulah Nabi Khidir yang ngajari, dan ilmunya kemudian masuk di Mbah Hasim. Jadi informasi itu belakangan. Ini Nabi juga begitu. Kadang malaikat Jibril itu datang dalam bentuk seseorang. Fayu kalimuni, kemudian ngajak berbicara sapa rajul ni ingsun. Fa'ai mongko kemudian memperhatikan sapa ingsun ma ing barang yakulu. Kadang bentuk manusia datang, wujud manusia, dan ngajari Nabi.
Itu yang tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah ketika dalam bentuk morse, bentuk kode. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, lakat itu proses pewahyuan. Jadi proses pewahyuan ternyata banyak. Ada di dalam bentuk orang, malaikat datang, Jibril datang dalam bentuk seseorang. Kadang Jibril datang dengan membuat morse, kode-kode. Kemudian Nabi menerjemahkan itu atau memahami kode itu. Sayyidah Aisyah pernah meriwayatkan begini, lakat ro'a itu teman-teman melihat sapa yang sunhu ing Nabi yang zilu turun alai ngatasi Nabi sapa al wahyu fil yaumis sadid ing dalam hari yang banget barodi dingin. Suatu ketika musim dingin, kata Sayyidah Aisyah, pas Kanjeng Nabi ada di rumahnya Sayyidah Aisyah musim dingin. Kemudian saat itu wahyu datang. Sayyidah Aisyah ada di dekatnya. Sehingga Sayyidah Aisyah melihat proses pewahyuan. Tapi tentu mungkin Sayyidah Aisyah tidak melihat malaikat Jibrilnya. Tapi Sayyidah Aisyah melihat Kanjeng Nabi yang ketika itu proses menerima wahyu. Apa yang terjadi? Fayafhimu, mongko kemudian menjadi gemetar anu saking Nabi wa inna jabinahu. Sak temene jabin itu apa? Ini apa namanya? Pelipis ya. Pelipisnya Nabi iku layat tafassadu, ngeluarkan arokon ing keringat. Nabi itu musim dingin banget. Tapi dalam proses wahyu yang luar biasa tadi sampai Nabi itu keringetan. Artinya proses itu ternyata nggak mudah. Nerima wahyu itu ternyata nggak mudah. Itu proses wahyu, berarti macam-macam. Tidak, proses wahyu bukan berarti kemudian Jibril datang dengan nyaman, ternyata enggak. Kadang prosesnya yang berat. Wa an Aisyah radhiyallahu an ummul mukminin qalat awaluma utawi awalene barang yubdiu budia yang dimulai bi iklan mas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi iku ar-ru'ya. Jadi, ini kalau tadi prosesnya, sekarang mulai awal Nabi menerima wahyu apa yang terjadi? Menurut Sayyidah Aisyah begini, ketika Nabi itu mau menerima wahyu, itu ada pendahuluannya. Apa kalau bahasa kita? Muqaddimah ya, enek kenalannya. Jadi Jibril nggak langsung tiba-tiba datang, tapi diawali dengan mimpi dulu. Jadi kayak Anda, mungkin kan biasanya kita gitu ya, kalau kita mau misalnya mengalami sesuatu, biasanya pangeran ngasih pengantar, mimpi. Oh, layak aku ingin mimpi ketemu ular. Ternyata ada musibah, gitu kan? Atau apa? Atau Anda ketemu jodohnya lewat mimpi. Kalau dulu Ustaz pernah punya teman sekamar di pondok, itu ketemu istrinya, itu lewat mimpi. Kenalan dengan istrinya itu pun lewat mimpi. Itu luar biasa. Jadi mimpi ketemu calonnya, kemudian kenalan, proses lama beberapa kali mimpi, kemudian diparanin ngomah, terus nikah. Jadi pacarannya lewat mimpi. Itu kan luar biasa toh. Timbang pacaran kemudian nggak mimpi nikah. Nah, itu kan mimpi kemudian nikah. Nabi juga begitu. Sebelum Nabi menerima wahyu, Nabi telah mengalami beberapa mimpi. Ar-ru'ya as-sholihah, yaitu mimpi-mimpi yang baik fil naumi dalam tidur. Fakana mongko ono sapa nabi kulayaro, tidak melihat ru'ya ing mimpi ila ja'at, kecuali datang mislah falakis subhi, menjelang fajar subuh. Mimpinya menjelang pagi. Kalau Anda biasanya mimpi turu awan, mari asar turu. Enggak, Nabi itu mimpinya biasanya menjelang subuh. Setelah beberapa kali mimpi yang baik, yang menyenangkan, cuma sayangnya kita enggak lihat. Sayyidah Aisyah enggak meriwayatkan lebih lanjut Nabi itu mimpinya apa. Cuma dikatakan, pokoknya ru'ya sholihah, mimpi yang bagus. Summa hubiba, setelah mimpi beberapa kali itulah summa hubiba, kemudian menjadi senang ilahi maring Nabi apa al-khola'u kholwat. Anda masih ingat Nabi kemudian ke gua apa? Gua Sur atau Gua Hira? Gua Hira. Nabi kemudian ke Gua Hira. Itu ternyata Nabi ke Gua Hira itu karena didahului oleh mimpi.
Jadi beberapa hari sebelumnya Nabi sering mimpi yang enak, karena itulah kemudian Nabi menjadi senang kholwat. Jadi kholwat itu tidak tiba-tiba, tapi didahului oleh mimpi beberapa kali. Fakana mongkono sapa Nabi ku yahlu berkholwat bi ghori Hirain yang dalam gua Hira. Fatahan nasu mongko kemudian ibadah sapa Nabi fihi dalam Hira. Wa huwa iku ya ta'abbadu, yaitu ibadah. Tahanus istilahnya. Tahanus itu ibadah, kalau bahasa yang lain apa? Meditasi. Semedi lah kalau orang Jawa. Layalia yang beberapa malam dawati adatin beberapa waktu. Qobla ayan zi'ah, sebelum pulang ila ahlihi maring keluargane. Nabi kalau bahasa kita mondok, ibadah, kholwat di gua beberapa hari. Setelah itu pulang, kemudian balik lagi. Wa tazawwadu lan nggawa bekal sapa Nabi lidzalika untuk itu. Jadi pulang ngambil bekal balik lagi. Sumayarji'u, kemudian bali ila Khadijata maring Sayyidah Khadijah fatazawwadu, kemudian ngambil bekal limisliha seperti tadi. Hatta ja'at, sehingga hatta ja'u sehingga nekani ing Nabi opal haqqu, kebenaran atau Jibril wa huwa iku fi ghori Hirain. Kemudian datanglah Jibril. Faja'ahu mongko nekani ing Nabi sapa al malaku malaikat faqala ikra. Nah, terakhir puncaknya, jadi prosesnya mimpi, dari mimpi kemudian Nabi seneng kholwat. Kholwat beberapa waktu, kemudian datanglah malaikat. Malaikat begitu datang, kemudian malaikat bilang ikra, bacalah. Faqala, kemudian Nabi bilang ma'ana bikori. Ma'ana orang-orang sapa ingsun iku bikori, orang yang bisa membaca. Malaikat bilang Muhammad baca. Padahal nggak ada yang diwaca. Apa yang diwaca? Kemudian Nabi mengatakan, saya tidak bisa membaca. Fakola, kemudian dawuh sapa Nabi, fa'akhodani, mongko kemudian ngambil, fa'akhodani mongko ngambil sapa malaikat ingsun, fagotoni, kemudian mendekap itu apa? Ngerangkul begini ya. Jadi Nabi kemudian dipegang, kemudian didekap oleh Jibril. Hatta balago, sehingga sampai mini saking ingsun al-jahda ing sesuatu yang berat. Jadi dirangkul erat oleh Jibril, sehingga Nabi merasa bahasa kita apa itu? Ngos-ngosan gitu ya. Dipegang, dirangkul malaikat, didekap erat. Setelah begitu summa arsalani, kemudian melepaskan sapa Jibril nih ingsun. Faqala ikra. Kemudian malaikat bilang lagi ikra. Fakultu mongko matur sapa ingsun ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Fa'akhodani, mongko kemudian ngambil lagi sapa malaikat ingsun fa'aghottoni. Kemudian mendekap sapa malaikat nih ingsun saniatan. Yang kedua, hatta balagho, sehingga sampai mini saking ingsun al-jahda, yang sesuatu yang berat. Suma arsalani, kemudian melepaskan lagi, faqala ikra, fakultu ma'ana biqari. Fa'akhodani, kemudian ngambil sapa malaikat ingsun fa'aghottoni, mongko kemudian merangkul sapa malaikat ingsun asalisata. Kalau kita belajar hadis ini, kalau Anda jadi guru, kita jadi orang tua, kira-kira ini bisa ditiru. Kalau kita punya murid, kemudian tanya muridnya, "Duk, baca ini." Ternyata muridnya gak nggak usah dimarahi. Pegang, dirangkul, dikuatkan hatinya. Kok mosok ngene gak iso, goblok. Enggak. Kan ada toh yang orang gampang ngomong goblok, gampang ngomong. Coba malaikat Jibril nggak pernah ada kata-kata itu. Ketika Nabi mengatakan saya nggak bisa baca, orang itu kemudian didekap, Nabi didekap, kemudian dikuatkan hatinya, disupport. Nah, kayaknya kita perlu belajar itu. Kalau misalnya Anda nanti jadi ibu, punya anak, bolak-balik diajari nggak mudah, nggak perlu marah. Ya mungkin kita emosi banget. Mosok ngene gak iso toh, tapi emosi itu harus dikendalikan. Coba kalau kita belajar dari Jibril, Nabi mengatakan bolak-balik diomongi, Muhammad baca, saya nggak bisa membaca. Tapi malaikat nggak marah, kemudian mendekap Nabi dan merangkul Nabi. Fakola suma arsalani, kemudian melepaskan sapa malaikat ingsun. Fakola ikra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Berapa ayat itu? 1, 2, 3, 4. 4 ya? 4 atau 5 sebetulnya? Kalau di sini 4. Iqra. Oh, Iqra itu ya. 1 ayat. Nanti dicek. Ini berapa ayat? Tapi yang pasti di sini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu ayat pertama yang turun. Kemudian setelah mendapatkan wahyu pertama, faraja'a mongko pulang biya kelawan tadi, ayat tadi, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu halih gemetar apa fuaduhu atine kanjeng Nabi. Nabi itu pengalaman pertama, sehingga Nabi itu perasaannya masih takut. Fadakhala, kemudian masuk ala Khadijah binti Khuwailid ing atase. Jadi kemudian pulang menemui Sayyidah Khadijah. Faqala, kemudian berkata sapa Nabi, zamiluni, nyelimutono sapa tuan sapa sira ingsun, selimuti saya, karena Nabi takut banget. Zamiluni fazamaluhu, kemudian menyelimuti sapa Sayyidah Khadijah hu ing Nabi hatta dhahaba, sehingga hilang anu saking Nabi apa arau rasa takut. Faqala mongko ngendika sapa Nabi li Khadijah maring Sayyidah Khadijah, Nabi kemudian setelah selesai takutnya diselimuti, datang oleh Sayyidah Khadijah diselimuti, setelah selesai Nabi kemudian cerita ke Sayyidah Khadijah. Faqala li Khadijah wa akhbaraha, lan memberikan kabar sapa Nabi ing Khadijah al khabara ing tadi peristiwa di gua. Laqad khasitu, kata Nabi. Laqad khasitu, teman-teman khawatir sapa ingsun ala nafsi, saya takut banget. Faqalat, maka jawabannya Khadijah kayak apa? Sebagai istri, Anda bisa tiru. Faqalat mongko ngendika sapa Khadijah, kala, tidak begitu. Wallahi, demi Allah, mayuhzika, tidak akan membuat susah ka ing sira sapa Allah abadan, selamanya. Jadi kalau kita bisa belajar, kalau Anda jadi istri, ketika suami ada masalah, tidak kok yo ngono kuwi lho mulane nglayap ae. Kadang ada toh malah bukan kok malah ini, atau orang suami istrinya takut, bukan malah disupport, tapi kadang malah dijatuhkan. Coba Anda bisa belajar dari Sayyidah Khadijah. Ketika Kanjeng Nabi merasa khawatir, takut, Sayyidah Khadijah yang ngasih support. Ini perlu komunikasi yang baik untuk suami istri. Kadang ya tentu ini adalah contoh untuk suami istri. Di kamar kita bisa juga saling support antar teman sekamar. Bukan malah kemudian yang sering terjadi itu kan kita sering merasa senang kalau temannya susah, bukan merasa susah kalau temannya atau sebaliknya merasa susah kalau temannya senang. Mayuhzikallahu abadan innaka sedune tuan iku latasilu, orang yang mensilaturahim arrahima ing silaturahim. Kanjeng Nabi, jenengan nggak mungkin Allah itu membuat sedih, karena jenengan satu prestasinya Nabi itu suka silaturahmi. Wa tahmilu, lan suka menanggung al-kalla ing kesulitan. Nabi suka membantu orang yang kesulitan. Wa taksibu, lan biasa mengadakan al-makduma ing sesuatu nggak ada. Kalau orang nggak punya, Nabi suka bantu. Kalau ada kesulitan, Nabi membantu. Wa takri, lan memuliakan ad-dhaifa ing tamu. Wa tu'inu, lan menolong ala tawaibil haqqi ing atase orang yang mencari kebenaran. Fantolakot. Nabi kemudian disupport oleh Sayyidah Khadijah. Setelah itu apa yang ternyata ini kita bisa belajar. Sayyidah Khadijah tidak hanya ngomong. Jadi ketika mensupport suaminya Kanjeng Nabi, beliau tidak hanya pakai ucapan, tapi beliau mensupport juga di dalam perilaku. Fantolakot. Setelah itu kemudian Kanjeng Nabi diajak, kalau misalnya kayak Anda punya suami, kemudian suaminya sakit, pertama perlu disupport perasaannya. Setelah itu tidak hanya disupport, dijak ke dokter, ayo ke dokter. Bukan kok santai mas, aman-aman.
tapi digeletakno bojone, gak diapa-apane, enggak. Sayyidah Khadijah enggak begitu. Begitu Nabi takut, beliau support, tapi kemudian fantalakot. Kemudian berangkat sapa Khadijah, fantalakot monggo berangkat biklan Nabi sapa Khadijah. Hatta atat sehingga datang sapa Khadijah biklan Nabi Warokoh bin Nufail. Warokoh ibnu Naufal, ibnu Asad, ibnu Abdul Uzza, ibnu Ammi Khadijah. Kemudian Kanjeng Nabi diajak ke saudaranya, putra, berarti misanan ya, misanane Khadijah, namanya Warokoh bin Naufal. Itu seorang ahli kitab. Jadi berarti keluarga, ada dari keluarga Khadijah itu yang ahli kitab, ada pengikut agama, nggak tahu Yahudi atau Nasrani. Wakana lan ono sopo Warokoh iku imro'an, seseorang kot tanassoro yang telah menjadi Nasrani. Oh ternyata dia agamanya Nasrani. Fil jahiliyah. Jadi sejak dulu dia telah menjadi pengikut Nasrani di Mekah. Wakana lan ono sopo Warokoh iku yaktubu, menulis Alkitab al-Ibrani. Dia ahli dalam bidang bahasa Ibrani, sehingga dia membaca Injil dalam bahasa Ibrani. Wayak tubulan menulis sapa Warokoh minal Injili, saking kitab Injil bil Ibraniyati kelan bahasa Ibrani. Masya'a kang ngendaki sapa Allah ayak tuba. Warokoh ini ternyata bisa pintar menulis. Sementara Kanjeng Nabi tadi kan menyampaikan saya tidak bisa membaca. Wakana lan ono sapa Warokoh, misane adik saudara misane Khadijah tadi, iku saikhon, orang tua kabiron kang banget, kon apnia yang telah menjadi buta. Beliau itu Warokoh itu sudah sepuh, tapi dulu bahasa Ibraninya bagus. Fakolat kemudian ngendika lahu maring Warokoh sapa Khadijah, ya ibnu ami, anak paman, isma, mendengarkan, tolong dengarkan, min ibni ahika, saking anak saudaramu. Fakola mongko kemudian ngendika lahu maring Kanjeng Nabi sapa Warokoh, ya ibnu ahi, saudaraku, anak saudaraku, madza taro, madza ing apa taro, melihat sapa sira. Fa ahbarahu mongko kemudian ngasih kabar hu ing Warokoh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khobaro ing habar ma ing khobaro ma ing habari barang ro'a yang telah melihat. Faqala lahu mongko kemudian ngucap lahu maring Nabi sapa Warokoh. Nabi kemudian cerita ke Warokoh secara detail. Apa reaksi Warokoh? Hadzan namus utawi malaikat alladzi nazala yang datang ke Nabi, itu alladzi nazala, hadza utawi iki iku annamusu malaikat alladzi nazala yang telah menurunkan sapa Allahu Allah ala Musa ingatan Nabi Musa. Begitu mendengar cerita Nabi, Warokoh dengan sangat pasti mengatakan tadi adalah malaikat yang dulu tidak juga datang kepada Nabi Musa. Ya laitani, semoga ono sapa ingsun fiha ing dalem ini kasus turunnya wahyu, jazaan ing bisa kumpul. Kata Warokoh, semoga saya nanti masih umur panjang bisa menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi. Warokoh itu Nasrani, tapi begitu cerita Nabi, dia pengen menjadi pengikutnya Nabi. Ya laitani, semoga ono sapa ingsun iku aku ono sapa ingsun iku hayan masih hidup. Il yukhrijuka ketika mengusir ka ing sira sapa kaumuka. Kanjeng Nabi sampean besok ini loh ya, setelah proses pewahyuan, Warokoh sudah bisa memprediksi sampean nanti akan diusir oleh orang Arab. Seperti Nabi Musa juga pernah diusir dari Mesir. Jadi itu sudah diprediksikan. Fakola, kemudian Nabi mengkonfirmasi. Fakola sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au mukhrijiyahum, awa mukhrijiyah. Kenapa mereka mengeluarkan ni ingsun sapahum? Kalau Nabi bahasa kita, loh bener tak? Saya nanti akan diusir oleh orang Mekah, akan diusir sendiri oleh masyarakat saya. Qala jawab sapa Warokoh, na'am, iya. Engkau nanti akan menjadi orang yang diusir dari Mekah. Na'am, lam ya'ti, tidak akan datang rajulun kotu sama sekali bimislima telan upane barang maing
jita kang teko apa ma bi iklan ma ila hudiyah kecuali bakal dimusuhi. Kata Warokoh, Kanjeng Nabi, siapapun yang pernah menerima wahyu ini, dia pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Wa in yudrikni, lamuno saya bisa menemui ning sunapa yaumuka, kata Warokoh memastikan, kalau nanti saya masih hidup saat jenengan diusir oleh orang Mekah, ansuruka, maka bakal nulung sapa ingsun ka ing sira nasron, memberikan pertolongan muazziron sebagai wakil jenengan. Muazziron itu wazir, wakil. Kanjeng Nabi, kalau nanti semoga saya punya umur panjang, lain jenengan diusir oleh orang Mekah, saya akan mendampingi jenengan. Oh, itu janjinya Warokoh. Tetapi apa yang terjadi? Sumalam yas yansab, tapi kemudian tidak terjadi. Sapa Warokoh itu antuwafiyah. Tapi itu tidak terjadi karena Warokoh kemudian keburu wafat. Wafataro lan beberapa waktu opal wahyu. Begitu wahyu pertama turun, Warokoh ternyata wafat. Sehingga kemudian beliau tidak tahu Nabi benar-benar diusir dari Mekah. An Jabir radhiyallahu an wa yuhaddisu an fatratil wahyi, saking proses pewahyuan faqala fi hadisi. Bainama suatu ketika ana uta ingsun iku amsi. Ini cerita lagi juga proses wahyu. Setelah tadi wahyu pertama turun, kemudian berapa bulan wahyu kedua turun? Nanti dilihat di Google. Ada toh wahyu pertama turun kan nggak langsung turun wahyu kedua. Ada beberapa jeda. Setelah wahyu pertama turun itu ada jeda. Wahyu kedua turun prosesnya ini. Suatu ketika kata Nabi, saya lagi jalan di luar, ilsami itu, kemudian mendengar sapa ingsun sautan ing suara minas samai. Kemudian kata Nabi, saya mendengar suara di langit. Farofaktu, mongko mengangkat sapa ingsun basori ing penglihatan. Kemudian saya lihat di atas. Apa yang terjadi? Faidan, mongko tiba-tiba al malaku tai malaikat. Alladzi ja'ani. Nah, kemudian Nabi melihat ada malaikat di atas, di langit. Ja'ani yang kemarin, kata Nabi, oh itu orang yang kemarin mendatangi di Gua Hira. Ja'ani bi Hira'in, ana ing Gua Hira, iku jalisun, duduk ala kursi, ngatasi kursi baina sama wal ard. Ana malaikat gede banget, lungguh di langit, antarané langit dan bumi. Karena itu begitu Nabi melihat ada malaikat yang kemarin datang di Hira, faruhibtu, mongko merasa takut sapa ingsun mindu saking malaikat. Farojatu, mongko kemudian pulang sapa ingsun fakultu. Kemudian Nabi pulang ke rumah minta diselimuti. Balik maneh, zamiluni, tolong selimuti saya. Fa anzalallah, kemudian menurunkan sapa Allah ayat ini, ya ayyuhal mudassir, wong kemulan. Anda digugai gak tangi-tangi pangah kemulan. Jadi akhirnya ya mudassir, wong sing kemulan. Kum fa'angdir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rijza lan ing keji fahjur. Meninggalkan sapa sira. Ini fahjur itu dari kata ajaro hijrah. Hijrah itu berarti meninggalkan perilaku yang enggak baik. Hijrah itu intinya adalah meninggalkan perilaku yang enggak baik, bukan sekedar aksesoris. Sekarang kan ada toh, asalnya gak kudungan jadi kudungan, kemudian mengatakan hijrah. Itu ya pada aspek itu, tetapi yang penting adalah hijrah itu aridza, yang perilaku yang enggak baik. Fahamiyah, mau kemudian berlangsung apa al-wahyu wa tataba'ah, kemudian mengikuti. Nah, itu wahyu kedua. Yang turun ya ayyuhal mudassir, itu wahyu kedua atau ketiga ya? Yang kedua ya. Yang kemudian ketika muncul fasda bima tu'maru wa aritanil mustrikin. Ani bin Abbas radhiyallahu an fi qouli ta'ala, ini ada hadis yang kelima, la tuharik, ada ayat la tuharik bihi lisanaka litajalabi. Ini bukan ayat, ini bukan wahyu ketiga loh ya. Ini wahyu yang lain. Suatu ketika kata Ibnu Abbas,
turun ayat ini, la tuharik, jangan menggerakkan sapa sira bi iklan ma lisanaka ing lisanmu litak jala supaya mempercepat bi iklan ma. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu aliju ngobati sapa nabi minat tanzili saking turunnya wahyu sidatan kang banget. Turunnya wahyu itu membuat nabi sesak, mungkin menjadi berat, karena itu kemudian nabi berusaha untuk menyehatkan diri. Wakana ana sapa nabi masaking barang yu aliju tadi iku ya yutahariku menggerakkan sapa nabi safataihi ing lisane nabi. Fakola nabi itu sering menggerakkan lisannya. Karena itu fakola Ibnu Abbas fa'ana mongko ta ingsun iku harikuhuma ikut menggerakkan sapa ingsun huma ing kedua bibirku kama kana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuharikuhuma menggerakkan sapa nabi huma ing kedua bibirnya. Fa'angzala, ini Anda ingat Ibnu Abbas itu ketika itu masih kecil. Ibnu Abbas melihat nabi itu sering, bahasa kita apa ya, umi-umi ya, ngerti umi-umi, sering bibirnya itu koyok membaca sesuatu. Karena Ibnu Abbas masih kecil, beliau nabi melihat nabi begitu, dia juga niru nabi kok biasanya kayak begitu. Kalau anak kecil melihat kita lapor ditiru. Nah, ketika nabi itu menggerakkan bibirnya, Ibnu Abbas juga ikut. Kemudian turunlah ayat ini, fa'angzalallahu la tuharik, jangan, enggak perlu menggerakkan sapa sira bi kelan malisanaka ing lisanmu litak jala supaya mempercepat bi kelan ma inna alaina sak temene alaina ing atase kita apa jam'ahu ing mengumpulkan Quran wa Qur'anahu ing wahyu wa Qur'anahu lan bacaane. Faqala jam'ahu tegese ngumpulkan sapa kita hu ing Quran laka maring sira fi sadrika ing dalem hatimu wa taqra'u lan membaca sapa sira hu ing Quran. Fa idza qara'nahu nalikane membacakan sapa kita hu ing Quran fatabi monggo ngikutono sapa sira Qur'anahu ing bacaane. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas fastami mongko ngrungokno sapa sira lahu maring Quran wa angsit lan memperhatikan. Summa inna alaina mongko iku ing atase kita bayanahu ing penjelasane. Summa inna alaina antakra'u ento maca sapa sira hu ing Quran. Pakana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dalika setelah kejadian itu idza atahu nalikane nekani hu ing nabi sapa Jibril istama'a mongko mendengarkan sapa nabi fa idza intalaqa lan nalikane wis pulang sapa Jibril qara'ahu mongko maca hu ing Quran sapa nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Ini artinya kalau kita belajar ayat ini, hadis ini ngajari kita bahasanya apa itu? Tidak gigi mongso. Gigi mongso itu apa? Kita tidak ingin mencapai sesuatu yang belum waktunya. Jadi kalau kita belajar ke hadis ini, Nabi itu suatu ketika pengen banget bagaimana Quran cepat dikuasai. Nah, tapi kemudian turun ayat ini. Nggak perlu ngoyo, tapi nanti kalau malaikat Jibril datang, pahami ayat itu, hafalkan. Setelah itu selesai. Kalau belum waktunya nggak perlu. Jadi kalau Anda kuliah, kalau yang kita pelajari sekarang apa toh? Semester sekarang yang kita pelajari itu, maka itulah yang dipahami. Nggak perlu belajar kakak kelasnya. Yang kita datang ada, itulah yang kita pahami. Wa anhu, satu hadis lagi, karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ajwad dan nasi, orang yang paling pinter. Nabi itu ada ajwad dan nas, orang yang paling pinter. Ajwad itu paling mutu maksudnya. Wa kana lan ana sapa ajwad duma luwih pintere barang yakunu kang ana fi Ramadan hinayal qahu nalikane nekani hu ing Nabi sapa Jibril wa kana yalqahu lan ana sapa Jibril iku yaqahu nekani sapa Jibril ing Nabi fi kulli lailatin setiap malam min Ramadan. Fayu dari suhu mongko kemudian deres sapa Jibril ing Nabi Al-Qur'ana ing Quran. Hadis ini menyebutkan begini, Nabi itu orang yang paling pintar. Tapi walaupun begitu, Nabi itu kan kuat, hafalannya kuat banget. Fatonah, beliau fatonah. Tapi walaupun beliau fatonah,
Ajwadun Nas itu kalau setiap malam Ramadan beliau tetap menulis Quran. Artinya kalau belajar ini, walaupun kita pintar, jangan lupa belajar. Kadang kita gak belajar mbak, si apal paling ya besok ini, ternyata lupa. Ternyata enggak. Nabi itu ajwadan nas, tapi kalau Ramadan beliau tetap darusan Al-Quran. Setiap malam bedanya like kita darusan bersama satu pondok. Lain Nabi darusan Qurannya bersama malaikat Jibril. Darusan Quran, artinya belajar itu penting. Farasulullahu mongko utai kanjeng Nabi iku ajwadul weh pinter bil khairi kelan kebaikan minarihil mursalati dari segala sesuatu yang telah diutus. Artinya Nabi itu salah satu utusan Rasul yang paling hebat. Tapi walaupun begitu beliau tetap menulis Quran, terutama setiap malam untuk bulan Ramadan. Baik, nanti kita lanjutkan hadis nomor 7 tentang suratnya Nabi kepada Raja Heraklius. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam ta'na Rabbi alimna ladhi fa'un Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati Rabbana fa'na bima lam ta'na Rabbi alimna ladhi fa'una Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati